Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Nah, Ibu hari ini mau menjelaskan materi eh keseluruhan materi ya dari awal sampai terakhir kita belajar tentang logaritma untuk PTS nanti. Nah, di sini Ibu udah ada 35 soal. Intinya ini soal mirip-mirip sama soal PTS, kalimatnya sama persis cuma angkanya aja Ibu ganti. Oke, nah sekarang kita langsung mulai aja ya dari nomor 1. Oke. Pada hari ini baca nih ya kalimatnya. Nomor 1. Pada hari ini, Ami ingin pergi berenang bersama temannya, Rini. Ami sudah janji dengan Rini untuk pergi berangkat ke kolam renang pada jam 8 pagi. Ami dan Rini sampai di kolam renang pukul 8.30 pagi. Sesampainya di kolam renang, Ami bertanya kepada penjaga kolam renang yang bernama Pak Doni mengenai ukuran dari kolam renang yang akan Ami gunakan. Kolam renang tersebut memiliki panjang 2,5 meter, lebar 2,4 meter, dan kedalaman 2,3 meter. Lebar dari kolam renang yang Ami gunakan adalah, nah di sini kan katanya panjangnya 2,5 meter, lebarnya 2,4 dan kedalaman dari kolam renangnya 2,3. Berarti lebar dari kolam renang yang Abi gunakan adalah lebarnya adalah 2,4 meter. Aduh ini tulisannya jelek banget, maaf ya. 2,4 meter. Atau kalau misalkan kita mau konversikan 2,4 itu kan adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ya kan ada 2-nya ada 4. Berarti hasilnya adalah 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. 8 dikali 2 hasilnya adalah 16 meter. Selesai kayak gitu. Nah, nomor 2, panjang kolam renang yang Ami gunakan adalah, nah kalau panjangnya berapa? Sama caranya kayak nomor 1 tadi, tinggal baca aja ya teksnya, dia panjangnya berapa. Nah, terus lanjut, kita langsung lanjut aja ke nomor 3, volume kolam renang yang Ami gunakan. Nah, untuk volume, kalau volume yang bentuknya, kan kolam renang itu berarti bentuknya kayak balok gitu ya. Berarti volume dari balok adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Panjangnya berapa? Panjangnya 2,5 dikali lebarnya adalah 2,4 dan tingginya atau tinggi ini sama aja kayak kedalaman dari kolamnya ya. Kedalaman dari kolamnya adalah 2,3. Nah, masih ingat nggak cara menghitung pangkat? Kalau misalkan dia dikali berarti pangkatnya ditambah ya, betul. Berarti 2,5 ditambah dengan 4 ditambah dengan 3. Berarti hasilnya adalah 2,12. Nah, kalau pangkatnya 12 kayak gini, ini nggak mungkin nanti hasilnya Ibu minta kalian ngitung 2,12 berapa. Jadi, udah selesai sampai sini aja. Kayak gitu. Oke, lanjut ke nomor 4. Ahmad ingin, oh ya, untuk soal literasi, tips dari Ibu, sebaiknya kalian baca dulu pertanyaannya apa, supaya nanti kalian jelas apa yang dia minta tuh, kalian bacanya nggak kemana-mana gitu. Nah, di sini pertanyaannya adalah volume kopi setiap gelas yang dijual oleh Ahmad. Nah, volume dalam satu gelas ya. Oke, di sini kita baca aja. Di sini kan ada nih ya keterangan. Setiap gelas dari kopi yang Ahmad jual memiliki isi 2 × (-4) liter. Volume kopi dari setiap gelas yang dijual oleh Ahmad adalah berarti 2 × (-4). Atau kalau misalkan mau dihitung hasilnya, kalau pangkat minus itu kan Ibu nggak tahu, Ibu lupa ya ini jawabannya dalam bentuk pangkat minus kayak gini atau Ibu minta hasilnya. Nah, kalau misalkan yang diminta itu adalah hasilnya, berarti kalian menghitung dulu caranya. Yang pertama, pangkatnya yang minus diubah dulu supaya pangkatnya jadi positif. Berarti dibikin jadi 1/2. Nah, 2/4 itu kan adalah hasilnya 16 ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2-nya ada 4 biji. 2 kali 2, 4. 4 dikali 2, 8. 8 dikali 2, 16. Berarti 2/4 itu adalah 16. Berarti 1/16 liter. Hasilnya kayak gini. Gitu.
Oke, lanjut nomor 5. Total volume yang Ahmad jual pada minggu ini. Nah, total volumenya. Kalian lihat, dalam minggu ini nih, minggu ini Ahmad menjual sebanyak 2/10 gelas kopi. Nah, dia menjual sebanyak 2/10 gelas kopi. Dan dalam satu gelas kopi, nah di sini nih yang tadi kita baca ya, setiap gelas kopi yang Ahmad jual memiliki isi 2/4. Berarti kalau misalkan total volumenya adalah banyaknya gelas banyak gelas dikali dengan volume tiap gelas. Volume tiap gelas. Berarti hasilnya banyak gelasnya yang terjual, kan dia mintanya minggu ini ya. Minggu ini yang Ahmad jual itu sebanyak 2/10. Berarti 2/10 dikalikan dengan volume tiap gelas. Volume tiap gelasnya adalah 2/4. 2/4. Nah, kalau misalkan dengan cara yang sama, kita hitung kalau misalkan dikali berarti kan pangkatnya ditambah ya. Berarti 2/10 ditambah, aduh, ditambah dengan -4. Nah, plus ketemu sama minus, hasilnya kan jadi minus ya. Berarti 2/10 dikurang 4, hasilnya adalah 2/6. Nah, ini adalah total volume yang bisa Ahmad jual pada minggu ini. Nah, kalau misalkan soal selanjutnya nomor 6 dia minta volume yang Ahmad jual pada minggu lalu. Ini pakai cara yang sama kayak nomor 5. Nih, kayak gini banyaknya gelas dikali volume tiap gelas. Cuma banyaknya gelas yang dijual pada minggu lalu itu jumlahnya beda. Nah, kalian hitung sendiri ya kayak gimana. Kalau misalkan nggak paham cara menghitungnya bisa nanya ke ibu langsung. Oke, kita lanjut aja. Nomor 7. Nomor 7 yang diminta tinggi kotak yang akan PAL digunakan. Oke. Tinggi kotaknya berapa? Panjang kotaknya X pangkat 3 Y pangkat 4. Lebarnya X pangkat min 2 Y pangkat 3. Dan tingginya adalah X pangkat 2 Y. Berarti hasilnya adalah X pangkat 2 Y. Udah gitu doang. Oke, lanjut nomor 8. Hasil panjang dikali dengan lebar kotak tersebut adalah, berarti panjang dikali dengan lebar. Panjangnya adalah di soal X pangkat 3, Y pangkat 4. Kalinya pakai titik aja deh, biar nggak ketukar sama X-nya. Oke, L-nya, lebarnya adalah X pangkat min 2, Y pangkat 3. Oke, hasilnya berapa? Kalau dikali kayak gini, cari yang sama ya. X dihitung dengan X, Y dihitung dengan Y. Nah, kalau dikali kan pangkatnya berarti ditambah ya. Berarti X pangkat 3 ditambah sama pangkat X yang kedua ini min 2. Aduh. Nah, terus Y-nya pangkat 4 ditambah dengan si 3. Oke, berarti hasilnya adalah, sebentar. Berarti hasilnya adalah X pangkat 3 ditambah min 2 plus ketemu min kan jadi minus ya. Berarti 3 dikurang 2. 3 dikurang 2 kan jadi 1. Berarti X pangkat 1. Kalau pangkat 1 tuh nggak usah ditulis. Berarti X aja. Nah, Y-nya jadinya Y pangkat 4 tambah 3 jadi 7. Jadi X Y pangkat 7. Oke, lanjut. Nomor 9. Hasil panjang dibagi dengan tinggi kotak. Nah, ini sama aja ya kayak nomor 8, cuma dia dibagi. Cara ngitungnya dibagi. Nah, ingat kalau pembagian itu berarti pangkatnya harus dikurang ya. Jangan sampai salah. Oke, Ibu lanjut aja.
Langsung ke nomor 10, volume kotak. Volume kotak yang dimiliki oleh Pak Aldi adalah, kalau volume, sama kayak tadi cara menghitungnya ya, volume itu kan berarti panjang dikali lebar dikali tinggi ya kan. Panjangnya adalah di soal nih, X pangkat 3Y pangkat 4, X pangkat 3Y pangkat 4, dikalinya pakai titik aja, L-nya lebar. Lebarnya X pangkat min 2, X pangkat min 2, Y pangkat 3, dikali lagi dengan tingginya X pangkat 2, Y. Nah, berarti hasilnya kalau dikali, sama cara menghitungnya seperti nomor 8, tapi ini agak lebih panjang aja karena angkanya kelihatan seperti lebih banyak gitu. Berarti X-nya kalau dikali kan pangkatnya ditambah ya. 3 ditambah dengan min 2, ya kan? Ini 3 ditambah dengan min 2, ini X-nya pangkat 2, berarti ditambah lagi dengan 2. Nah, sekarang Y-nya. Y-nya ini pangkat 4, ditambah 3, 4, ditambah 3, ditambah lagi, ini dia ada pangkat sebenarnya 1 ya. Ditambah 1, berarti hasilnya adalah X pangkat. Ini plus ketemu min kan jadi minus ya, berarti 3 dikurang 2. 3 dikurang 2, 1. 1 ditambah 2, jadi hasilnya 3. X pangkat 3, Y-nya pangkat 4 ditambah 3, 7, ditambah 1, 8. Berarti hasilnya adalah X pangkat 3, Y pangkat 8. Selesai. Oke, lanjut. Oke, ini bentuk udah mulai masuk ke soal akar ya. Oke, yang ditanya lanjut aja ya langsung. Nomor 11, kartu yang didapatkan oleh Nisa adalah, nah, kita baca soalnya. Alma, Nisa, Ian, Fari sedang bermain perhitungan menggunakan kartu dengan nilai bentuk akar. Terdapat 20 kartu yang diletakkan secara terbalik. Mereka berempat akan mengambil kartu secara acak. Berikut adalah kartu yang diambil secara acak oleh Alma, Nisa, Ian, dan Fari. Nah, di sini kan katanya yang diminta adalah kartunya si Nisa ya. Nah, Nisa dia dapat kartu, nih Nisa dapat kartu adalah akar 5. Berarti hasilnya adalah akar 5. Udah selesai gitu doang. Nilai dari kartu Alma dibagi dengan nilai dari kartu Nisa dalam bentuk sederhana adalah nilai kartu Alma. Nilai kartu Alma. Nah, ini Alma kartunya 2. 2 dibagi dengan nilai dari kartu Nisa. Nilai dari kartu Nisa kan tadi akar 5 ya, berarti 2 per akar 5. Nah, masih ingat nggak cara menyederhanakan bentuk akar? Yang di bawahnya tuh masih ada akar, berarti caranya dikalikan dengan akar yang ada di bawah ya, berarti dikali dengan akar 5 per akar 5. 2 dikali akar 5 jadi 2 akar 5 per akar 5 dikali akar 5 jadi 5. Jadi 2 per 5 akar 5. 2 antara 2 dengan 5 ini kan sudah tidak bisa diperkecil ya, tidak bisa disederhanakan. Berarti udah hasilnya sampai sini. 2 per 5 akar 5. Selesai. Oke, nilai dari kartu yang didapat oleh Fari, kalian baca aja ya. Ini nomor 13 ya. Nilai dari kartu yang didapat oleh Fari. Nah, kalian silakan baca di tabelnya. Lanjut. Nilai dari kartu Ian dibagi dengan nilai dari kartu Fari dalam bentuk sederhana. Ini nomor 14 caranya sama ya. Kartu Ian dibagi dengan nilai dari kartu Fari. Ini caranya sama seperti dengan yang nomor 12 yang barusan Ibu jelasin. Kalian hitung sendiri aja. Oke, lanjut. Soal nomor 15. Imam, Aldi, Anya, dan Nabila sedang bermain permainan matematika. Oke, baca soalnya dulu lupa. Hasil kali dari angka milik Imam dan Aldi. Oke, Imam, Aldi, Anya, Nabila sedang bermain permainan matematika. Mereka secara acak menuliskan bentuk akar pada kertasnya masing-masing. Nantinya mereka akan menyebutkan angkanya masing-masing dan menghitung hasil kali atau hasil bagi dari dua orang secara berpasangan. Imam menuliskan angka, oke, Imam nih ya, angkanya Imam akar 3 min akar 2. Aldi menuliskan angka akar 3 plus akar 2.
A-nya menuliskan angka 4 min akar 15 dan Nabila 4 plus akar 15. Tadi dia minta angka imam dibagi dengan angka Aldi. Angka imam adalah akar 3 min akar 2. Akar 3 min akar 2 per Aldi. Aldi akar 3 plus akar 2. Oke, nah ini gimana caranya? Tulis lagi akar 3 min akar 2 per akar 3 plus akar 2. Nah, ini dikalikan cara menghitungnya ya. Kalau ada bentuk apa namanya? Kalau ada bentuk akar kayak gini kan akar nggak boleh ada di bawah sini ya, nggak boleh. Berarti kita kalikan dengan akar yang ada di bawah, tapi tandanya kita samakan. Ini tandanya pakai positif, berarti kita bikin tandanya jadi negatif. Negatif. Angkanya disamakan. Akar 3 sama akar 2. Akar 3 sama akar 2. Oke. Yang atas itu pakai kali pelangi. Akar 3 kali akar 3 jadi 3. Akar 3 dikali min akar 2 jadi min akar 6. Akar 2, min akar 2 dikali akar 3 jadi min akar 6 lagi. Terus min akar 2 dikali min akar 2 jadi positif 2. Nah kalau yang bawah pakai cara cepet ya. Angka depan kali angka depan. Akar 3 kali akar 3 hasilnya adalah 3. Tandanya selalu minus. Angka belakang kali angka belakang. Akar 2 kali akar 2 hasilnya adalah 2. Oke, lanjut. Ini 3 ditambah dengan 2. 3 tambah 2 jadi 5. Min akar 6. Min akar 6 ini cara menghitungnya sudah pernah Ibu jelaskan ya. Min akar 6. Min akar 6 hasilnya adalah min 2 akar 6 per 3 dikurang 2 kan per 1 ya. Nah kalau dibagi 1 kan hasilnya sama aja. Jadi 5 min 2 akar 6. Selesai. Ini adalah hasil dari angkanya Imam dibagi dengan angkanya Aldi. Oke, lanjut. Hasil kali nomor 17 ya. Hasil kali dari angka milik Anya dan Nabila. Oke, ini hasil kali Anya dan Nabila. A-nya itu angkanya di soal 4 min akar 15. 4 min akar 15 dikali dengan angkanya Nabila. 4 plus akar 15. Nah, ini perkalian yang kayak gini udah pernah Ibu jelasin ya cara cepetnya. Kalau ada dua angka yang sama tapi tandanya berbeda, hasil kalinya itu tinggal dihitung menggunakan cara cepat. Jadi angka depan dikali angka depan, 4 dikali 4 hasilnya adalah 16. Tandanya selalu minus. Terus angka belakang dikali angka belakang. Akar 15 dikali akar 15 hasilnya adalah 15. 16 dikurang 15 hasilnya adalah 1. Selesai. Hasil dari angka A-nya dibagi dengan angka Nabila. Oke, untuk nomor 18 ini caranya sama seperti nomor 16. Jadi Ibu lanjut aja. Resti Amel ya, Jit. Pertanyaannya adalah ukuran meja yang dibawa oleh Amel. Nah, ini baca aja ya. Amel nih. Amel membawa meja ukurannya berarti hasilnya adalah akar 5 ditambah akar 4. Dah selesai. Hasil panjang meja Resti dikali dengan panjang meja Amel. Panjang meja Resti. Nah, Resti membawa meja akar 5 min akar 4. Nah, dikali dengan Resti sama Amel. Resti itu akar 5 min akar 4. Akar 5, gimana sih? Akar 5 plus akar 4, maaf, salah. Oke, nah ini sama kayak yang barusan Ibu bahas ya. Ini pakai cara cepet ya. Angka depan kali angka depan hasilnya jadi berapa? Tandanya selalu minus. Angka belakang dikali angka belakang hasilnya berapa? Ini dikurang dengan ini hasilnya jadi berapa? Kayak gitu.
Nah, ini nomor 21 dan 22 ini juga mirip-mirip ya, seperti nomor yang barusan Ibu bahas. Cuma angkanya aja dibedain. Oke, lanjut ke nomor 23, ketinggian bangunan pada lantai 1 adalah. Oke, kita baca aja. Inas bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang tekstil. Perusahaan tersebut mempunyai sebuah gedung dengan ketinggian setiap lantai yang berbeda-beda. Lantai 1 digunakan sebagai lantai pengemasan dan pengiriman barang dengan ketinggian lantai 2 log 9 meter. Lantai 2 digunakan sebagai lantai produksi dengan ketinggian lantai mencapai 2 log 8 meter. Lantai 3 digunakan sebagai lantai administrasi dengan ketinggian lantai 4 log 16 dan yang terakhir lantai 4 sebagai lantai penyimpanan bahan baku dan bahan hasil produksi atau gudang dengan ketinggian lantai sebesar 4 log 4 meter. Dia nanya ketinggian bangunan pada lantai 1. Lantai 1. Nah, tadi kan nih di sini ya. Lantai 1 ketinggiannya adalah 2 log 9 meter. 2 log 9. Hasilnya adalah 2 log 9. Nah, untuk yang mau tahu 2 log 9 ini bisa dihitung nggak, Bu? Bisa dijadiin angka biasa nggak? Coba kita hitung ya. Kan kalau 2 log 9 berarti 2 pangkat berapa yang hasilnya 9 ya kan? 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2 lagi jadi 8. 8 dikali 2, 16. Nah, itu kan adanya angka 8 sama 16. 9 kan nggak ada ya. Berarti sudah melewati angka 9, berarti tidak bisa dijadikan angka biasa. Jadi hasilnya tetap 2 log 9. Oke, lanjut. Nomor 24. Ketinggian bangunan pada lantai administrasi. Oh, ini juga gampang ya, tinggal baca aja. Nomor 25. Total ketinggian bangunan dari bawah sampai lantai 2. Artinya, total ketinggian bangunan dari bawah sampai lantai 2 artinya kan lantai 1 ditambah dengan lantai 2. Oke, lantai 1. Lantai satunya berapa tingginya? Lantai satunya kan 2 log 9. 2 log 9 ditambah dengan lantai 2-nya adalah ini 2 log 8. 2 log 8. Nah, hasilnya kalau penjumlahan logaritma ya, ini kan angkanya udah sama ya, 2 log 2 log berarti kita tulis lagi di sini 2 log. Nah, yang tadinya penjumlahan ini bisa kita hitung dengan cara mengalihkan antara 9 dengan 8-nya. 9 dikali 8 hasilnya adalah 2 log 72. Selesai. Nah, ini adalah hasilnya. Lanjut lagi, nomor 26. Pemerintah mengadakan program, langsung ke pertanyaan. Yang diminta adalah, Anto ingin mengambil BLT apabila dalam keluarga Anto terdiri dari Anto, adik, ibu, dan bapak. Berarti keluarga Anto ada berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4. Nah, keluarga Anto ada 4 ya. Maka berat gula yang didapat oleh keluarga Anto adalah, oke. Nah, intinya pemerintah mengadakan program bantuan langsung tunai atau BLT bagi warga yang membutuhkan. BLT yang dibagikan dalam bentuk kebutuhan pangan seperti beras, gula, tepung, dan minyak. Terdapat 2 jenis dari BLT yang dibagikan, yaitu BLT untuk jumlah keluarga dari 1 sampai 4 orang dan BLT untuk jumlah keluarga lebih dari 4 orang. Oke, ingat ya tadi keluarga Anto kan ada 4 orang ya, berarti dia masuk yang jumlah keluarga 1 sampai 4 orang. Nah, di sini tabelnya kan ada 2. Ini tabel untuk jumlah keluarga 1 sampai 4 orang. Oke, berarti yang untuk Anto kita pakai tabel yang ini ya, pakai tabel yang atas. Jadi dia nanyanya apa? Ibu lupa. Berat gula. Oke, ini tinggal dibaca aja tabelnya. Gula. Gulanya adalah 7 log 6. Berarti hasilnya adalah 7 log 6. 7 log 6. Oke, selesai. Lanjut, berat minyak yang didapat oleh keluarga yang terdiri dari 3 orang. Nah, itu kalian jangan sampai salah ya pemakaian tabelnya.
Ingat tabelnya itu ada dua macam untuk yang jumlah keluarga lebih dari 4 orang dan jumlah keluarga 1 sampai 4 orang. Nah, tinggal disesuaikan aja. Kalau misalkan ini terdiri dari 3 orang, berarti ini pakai tabel yang jumlah keluarga antara 1 sampai 4 orang. Nah, yang ditanya adalah berat minyak. Silakan baca aja tabelnya. Oke, lanjut. 28. Hasil dari berat beras dikali dengan berat gula pada anggota keluarga yang lebih dari 4 orang. Oke, berarti pakai tabel yang ini ya, tabel yang jumlah keluarganya lebih dari 4 orang. Dia nanya beras dikali sama gula. Oke, berasnya 2 log 6. 2 log 6. Miring. Maaf ya. Dikalikan dikalikan dengan beras dikali sama gula. Gulanya adalah 6 log 9. 6 log 9. Ada. 6 log 9. Nah, kalau perkalian logaritma, caranya adalah tinggal disilang aja ya, tinggal di coret aja angka yang atas sama bawah sama. Nah, ini 6-nya kebetulan sama, bisa dicoret. Hasilnya adalah sisanya. 2 sama 9 berarti 2 log 9. Selesai. Nah, ini nomor 29, berat tepung yang didapat oleh keluarga yang terdiri dari 6 orang. Oke, baca aja tabelnya. 30 berat minyak yang didapat oleh keluarga yang terdiri dari 3 orang. Ini juga tinggal baca tabelnya. Terus sampai 32. Nah, 32 itu caranya sama ya, mengalihkan. Mengalihkan logaritma. Sama kayak nomor 28. Oke, lanjut. 3 soal terakhir. Oke. Nomor 33 yang ditanya adalah panjang tangan indah. Nah, kita baca aja nih. Tangan indah panjangnya 2 log 7 pangkat 5. 2 log 7 pangkat 5. Nah, ini ibu minta pangkatnya ini diubah. Nah, kalau pangkat di sini berarti kan artinya jadinya dikali ya, diubah. Jadi 5 dikali 2 log 7. Berarti hasilnya adalah 5 2 log 7. Kayak gitu. Nah, panjang tangan Aci. Nah, Aci tangannya. Nah, ini. Ini kotak-kotak ini nggak usah dihiraukan ya, biarkan aja dia. 3 pangkat 3 log 12 pangkat 6. Nah, ini antara pangkat di sini sama pangkat di sini diubah. Sudah pernah Ibu jelaskan dan Ibu yakin kalian kebanyakan udah pada bisa semua. Jadi, Ibu skip aja. Oke, lanjut di nomor terakhir, panjang tangan Lulu. Lulu, 4 pangkat 6 log 20 pangkat 16. Oke, nih caranya sama kayak nomor 34, tinggal diubah aja pangkatnya jadi berapa. Udah selesai 35 soal. Bagi yang masih belum paham bisa nanti WA Ibu atau misalkan ketemu di sekolah bisa langsung tanya aja. Cukup sekian penjelasan dari Ibu, semoga cukup jelas. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, Ibu udah lama nggak nulis pakai papan digital kayak gini, makanya agak sedikit berantakan, ya mohon maaf. Kurang lebihnya Ibu mohon dimaklumi ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.